Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, kita bertemu kembali. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran akidah akhlak. Kita bahas bab 9 tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah dan Rasul-Rasul Ulul Azmi, bagian pertama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan 25 nabi dan Rasulullah. Siswa dapat menyebutkan tugas nabi dan rasul. Siswa dapat menyebutkan bukti sederhana adanya nabi dan rasul. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menemukan sifat-sifat para nabi dan Rasulullah. Baik, kita lanjut ke pembelajarannya. Percaya kepada nabi dan rasul. Sudah kita ketahui bahwa beriman kepada rasul termasuk rukun iman yang keempat. Pengertian iman kepada rasul ialah mempercayai bahwa Allah telah memilih di antara manusia menjadi nabi dan rasul sebagai utusannya. Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhoinya. Selain mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, Nabi dan Rasul juga bertugas mengajak manusia berbuat baik kepada sesamanya, serta mendorong mereka agar giat berusaha dan bekerja sehingga mereka dapat meraih hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Namun, secara khusus, tugas Nabi dan Rasul itu adalah yang pertama menjelaskan masalah ketuhanan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan cara memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Yang ketiga, mengajak manusia berbuat baik. Yang keempat, memberikan aturan kehidupan manusia. Yang kelima, mendorong manusia giat berusaha agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keenam, menyampaikan berita gaib seperti tentang malaikat, jin, serta kehidupan akhirat. Nah, itu tadi adalah tugas Nabi dan Rasul. Setiap mukmin wajib percaya dan yakin kepada Nabi dan Rasulullah. Adapun nama-nama Rasulullah itu cukup banyak, karena Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada setiap umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatir rasulun. Dan setiap umat mempunyai rasul. Quran Surah Yunus ayat ke-47. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa jumlah nabi itu keseluruhannya ada 120.000 orang. Dan yang menjadi rasul di antara mereka hanya 313 orang. Namun dari jumlah tersebut, Al-Quran hanya menyebutkan sebagian kecil saja. Nah, ada yang tahu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau masih kafir. Semua nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti nabi.
Adapun nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir yang ke-25 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nabi dan rasul yang wajib kita imani. Jumlahnya 25 orang yang terdapat di dalam Al-Quran atau namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Anak soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan rasul untuk memperingatkan umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah berhala atau yang lainnya seperti menyembah matahari, bulan, bintang, terus apalagi menyembah hewan, pohon. Nah, bukti sederhana adanya nabi dan rasul dapat ditelusuri melalui peninggalan-peninggalannya berupa makam, masjid, dan sebagainya. Seperti Padang Arafah di Arab Saudi, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Sekarang dinamakan Jabal Rahmah. Ka'bah di Arab Saudi, rumah ibadah pertama yang dibangun Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan putranya yakni Ismail. Gunung Sinai di Lembah Tua, daerah Mesir, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu yang pertama. Baitul Maqdis di Yerusalem, peninggalan Nabi Sulaiman. Bethlehem di Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Mekkah di Arab Saudi, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi di Madinah yang terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua Hiro, tempat turunnya wahyu pertama yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti-bukti sederhana adanya nabi dan rasul Allah. Para rasul mempunyai tugas memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Agar tugasnya itu berhasil, maka rasul wajib memiliki keistimewaan yang mendukung tugasnya yang sangat berat itu. Setiap rasul memiliki 4 sifat keistimewaan yang merupakan kelebihan mereka dari manusia-manusia lainnya. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi rasul. Nah, sifat-sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Maka mustahil rasul berkata dusta. Sebab kenapa? Karena manusia diwajibkan mengikuti segala tutur katanya, membenarkan dan menirukan sikap hidupnya. Yang kedua adalah amanah, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil khianat. Rasul wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Yang ketiga, tabligh,
yang artinya menyampaikan. Tidak boleh seorang rasul menyembunyikan sesuatu yang diberikan Allah kepadanya. Seorang rasul juga menyampaikan semua perintah Allah kepada umatnya, walaupun itu dianggap terasa pahit atau dianggap membahayakan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdik, pandai, atau memiliki kecerdasan. Maka mustahil seorang rasul itu adalah seorang yang bodoh atau lemah akal. Tetapi ia wajib memiliki kekuatan berpikir yang sangat tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan jitu, cermat, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Dengan sifat ini juga, seorang rasul menyelesaikan tugas-tugas kerasulannya dengan baik dan sempurna. Itu adalah sifat-sifat wajib bagi rasul. Yang pertama apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya benar, amanah artinya jujur dan dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdik, pandai, atau memiliki kecerdasan. Sebagai siswa dan siswi SD IT An-Najah, kalian diharapkan dapat mencontohkan sifat-sifat Rasul tersebut. Kenapa? Agar dapat menjadi orang-orang yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Adapun fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan kepercayaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menuntun manusia supaya berakhlak mulia. Karena tugas utama para nabi dan rasul adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'istu liutammi makarimal akhlaq." Yang artinya, aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Bukti dan cara kita cinta kepada Rasul dapat kita buktikan dengan cara yang pertama, mengikuti segala apa yang diucapkannya, baik itu perintah maupun larangannya. Yang kedua, dapat juga kita mengikuti segala apapun yang dilakukannya, baik ringan maupun berat, mudah maupun sulit, dan sebagainya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka amanah atau suka jujur, maka kita tidak boleh berkhianat dan sebagainya. Yang ketiga, mengikuti semua apapun yang beliau telah tetapkan. Selain dari itu, sebagai tanda kita mencintai Rasul adalah dengan sering membacakan sholawat untuk beliau, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita tadi telah membahas pengertian Nabi dan Rasul dan juga sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nabi itu apa dan juga Rasul itu apa. Nah, adapun tugasnya adalah silahkan kalian kerjakan pada halaman 96, 97, dan 98. Alhamdulillah, kita tadi telah membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Insya Allah kita akan bertemu kembali masih dalam bab 9 ini. Kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi pada pertemuan berikutnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.